Mbak Rani. Halo Mas Fuad. Iya, bisa dimulai aja, Mbak. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan Laravel yang series ketiga. Oh, salah. Ya. Untuk teman-teman, ingatin sekali lagi, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran di link yang sudah saya share di tab chat box. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung mulai ke Mas Fuad. Silakan Mas Fuad. Ya, sebentar Mbak, ini saya siapkan dulu ya, bentar. Oke, siap. Ya, halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada Laravel Web Series yang ketiga ini. Kita akan mempelajari tentang migration sama Laravel model. Nah, di Laravel series yang pertama dan yang kedua kita sudah belajar mengenai mulai dari yang pertama setup local environment menggunakan Docker. Yang kedua kita sudah belajar tentang routing dan controller di Laravel. Nah, yang ketiga ini kita akan lebih mempelajari ke sisi database-nya, ke sisi datanya, bagaimana kita mendefinisikan sebuah table. Mas Fuad nggak pakai suara ya ini? Halo? Halo? Mas Fuad, suaranya nggak muncul Mas Fuad. Mas Fuad, nggak muncul suaranya. Mas Fuad, nggak muncul suaranya.
Mas Fuad, nggak muncul suaranya. Belum muncul suaranya, Mas Fuad. Mas Fuad, belum muncul suara ini. Kok belum muncul ya suaranya, Mas Fuad? Halo, tes. Halo Mas Halo. Fuad. Ya, Oh iya, ini aku pakai nggak tahu ini kenapa deviceku laptopku lagi error, nggak keluar voice-nya. Ini aku pakai handphone, jadi dua user nih kayaknya. Bisa nggak ya kira-kira? Bisa ya? Oke, langsung oke, aja. dicoba dulu. Oke, bisa nggak? Oh ya bisa. Nah, jadi
pada pertemuan pertama itu kan kita sudah bahas ya tentang bagaimana cara setup local environment dengan menggunakan Docker. Nah, di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang bagaimana menulis routes dan menulis controller di Laravel itu kayak gimana. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas lebih ke database-nya. Bagaimana kita mendefinisikan sebuah table dan memaintain versioning terhadap table tersebut dengan migration. Nah, dan bagaimana kita melakukan insert data melalui perantara model. Jadi model itu sebagai interface-nya, interface class untuk memasukkan data ke dalam database melalui Laravel ini. Nah, di migration itu, apa itu migration? Jadi migration itu versioning terhadap database table kita. Misalkan aplikasi kita ada di sini versi 1 ya. Di sini versi 1, di sini ada versi 2. Nah, di versi 1 ini dia misalkan ada tabel A. Misalkan dia ada penambahan feature A. Terus di sini ada feature B. Nah, jadi kayak gini kan, kurang lebih nanti grafiknya kayak gini kan. Nah, ini ke sini. Nah, jadi feature A ini dikonsum sama V1, aplikasi kita versi 1 dan versi 2. Nah, di feature B ini hanya versi 2 aja. Nah, bagaimana yang terjadi kalau misalkan kita nggak pakai migration? Halo. Ya, kalau misalkan kita nggak pakai migration, yang terjadi adalah ini akan bisa breaking code di sini. Misalkan kita nggak pakai migration, terus tiba-tiba table kita itu sudah pakai yang versi 2. Nah, nanti di sini bisa breaking code gitu. Atau perubahan alter table di feature A itu misalkan ada penambahan field, misalkan ada penambahan field name, tapi di versi 2 itu nggak, di versi 2 itu ada penambahan field name, tapi di versi 1 itu nggak ada name-nya. Nah, source code-nya otomatis kan ini nggak bisa jalan kan. Nah, makanya dipakailah migration. Jadi kalau dengan migration, kita bisa tracking skema-skema apa aja yang bisa berubah gitu. Maksudnya apa aja yang ada perubahan dalam database tersebut gitu. Nah, migration sendiri itu macam-macam ya. Kalau misalkan kita lihat itu ada flyway migration. Nah, ini ada database migration, flyway. Ini version control for your database. Robust schema evolution across all your environment. Jadi untuk migration ini juga memudahkan kita untuk kolaborasi antara banyak orang. Kalau misalkan developernya lebih dari satu, itu membantu banget gitu loh. Jadi nggak mungkin kan kita kirim-kiriman file SQL lewat via WA atau via Slack, kan kayak nggak proper aja gitu. Nah, makanya kalau dengan migration, sinkronisasi skema database ini dilakukan dalam bentuk code. Tuh, kira-kira seperti itu. Ini ada flyway, ada sketch. Ini sketch. Ini kalau misalkan yang di luar Laravel migration ya. Macam-macam ini, ada flyway, ada sketch. Mungkin kalau misalkan aplikasi yang pakai Node.js, itu bisa juga mau dipasangin migration bisa pakai sketch atau flyway. Gitu. Yang pakai Spring, itu juga bisa. Nah, kalau kita di Laravel, kita fokus ke sini. Nah, kalau di Laravel itu kita bisa mendefinisikan migration itu dengan seperti ini. Nah, di sini database migration. Nah, di migration ini kan ada macam-macamnya. Nah,
caranya itu kita bisa dengan skema, create, table admin. Misalkan ini table admin ya, function, blueprint. Nah ini blueprint ini kelasnya nih. Kelas injection dari Laravel. Nah, di sini ada blueprint. Nah, tapi kita fokusnya blueprint ini nanti casting ke variabel table. Lalu kita bisa definisikan ini untuk ID-nya, baru string name, string username, string password, timestamp, created at, use current. Baru kita definisikan down. Jadi down ini ketika dijalankan PHP artisan rollback. Itu ketika di rollback skemanya. Nah, kita langsung aja kita bisa sini. Oh, ini sudah. Oke, sudah up semua service kita. Sekarang kita bisa masuk ke database-nya. Table plus. Ini di sini. Kita tes connection. Oke, connection oke. Nah, ini kan udah tabelnya. Open. Oke. Nah, nanti di sini ada step-stepnya nih, step 1, step 2. Nah, ini kan batch yang pertama. Nah, ini yang saya maksud versioning ya. Ini misalkan di aplikasi versi pertama itu pakai batch yang pertama, versi misalkan 1.1 itu batch pertama, 1.2 nanti batch kedua. Ya sesuai urutan nanti bisa setiap rilis atau deployment. Tuh. Nah, di sini misalkan kalau misalkan kita mau docker compose app so PHP artisan migration. Nah, kita bisa lihat di sini hint-hintnya apa aja. Nah, sini kan ada migrate fresh, migrate install, migrate refresh, migrate reset. Nah, kalau misalkan kita migrate PHP artisan migrate status misalnya. Nah, ini kita lihat status apakah ada file yang belum dimigrate gitu. Nah, ini kan ada belum dimigrate nih. Request table. Nah, pretest table itu kita bisa lihat nih, ini apa sih? Nah, oh, dia ngebuat table test stringnya, name, field-nya name dengan tipe string, varchar, baru timestamp. Nah, kalau kayak ini kita bisa PHP artisan migrate. Nah, sudah. Terus PHP artisan migrate status kita cek. Nanti dia di batch 2 ini. Nah, di batch 2. Nah, sekarang kita bisa cek di sini. Di sini kan sudah ada. Nah, sini ada table test. Nah, sini table test. Nah, kalau misalkan kita mau rollback, misalkan mau aplikasi kita mau kembali ke versi 1. Nah, itu mau di rollback. Itu bisa migrate rollback. Kalau misalkan ada depend terhadap database ya, misalkan versi 1 itu aplikasi kita versi 1 itu ada depend terhadap database. Nah di rollback aja. Nah, nanti cek lagi status. Nah, setelah di migration, ini migration ya fiturnya Laravel, kalian nanti bisa baca-baca lagi untuk lebih detailnya. Ini kan di versi ini kan kita pakai versi 7 ya.
Nah, ya. Oh ini ini model ya, itu yang model migration. Nah, untuk generate itu kayak gini, PHP artisan make migration create user table. Misalkan kita PHP artisan make migration create test 2 table. Nah, nanti dia akan generate date-nya, terus timestamp-nya, jam, menit, detik, itu sudah auto generate nih. Makanya ini unik, akan unik ini. Nah, ini kan dia. Nah, dia sudah buat di sini. Nah, sini kita bisa tambahin. Table, terus string, comment, table, boolean, misalkan merit. Nah, ini untuk ngebuat tabelnya. Nah, untuk menambahkan forgen key. Nah, menambahkan forgen key itu kayak gini. Jadi kita buat dulu tabelnya, tabel ini. Kita buat dulu base tabelnya semuanya. Habis itu tabelnya yang berkaitan. Setelah itu kita bisa tambahkan di sini, tambahkan forgen key-nya. Forgen ID. Table, tambahkan forgen ID-nya, baru label reference-nya ke ID on table rows, kayak gitu. Terus nambahin lagi forgen ID, forgen key, row, reference-nya ID rows. Ini migration, fitur migration, database migration yang kalau menurutku produktif banget kalau kita pakai. Jadi kayak kita buat aplikasi kan pasti define table-nya, habis itu ya kita pakai gitu. Nah, setelah itu masuk ke model kali ya, model. Nah, oh ya, share dulu ini migration ya. Oh iya, kalian kan pasti mikir, wah Laravel ini kok cepet banget ya. Aku baru belajar di versi 6, kok tiba-tiba sudah versi 8 aja ya. Nah, jangan takut. Jadi di Laravel itu dia ada yang namanya backward compatibility. Jadi kode-kode dari Laravel 5, dari Laravel 5 ini sampai Laravel 8 ini itu sama, kurang lebih sama. Dari sintaks-sintaksnya dan lain-lain itu sama. Saya pertama kali belajar itu dari Laravel 5. Laravel 5. 4 juga sudah sempat nyoba, cuman belajarnya di 4, terus di karirnya, maksudnya di kerjaan, makanya di kerjaan itu versi 5. Nah, kurang lebih sama persis. Paling yang berubah itu ini, kayak misalkan kita define migration ya. Migration ini sama dari dulu sampai sekarang sama. Paling penambahannya itu kayak package-nya kayak ini nama-namanya, terus ada kayak ini baru nih, kayak gini itu baru. Ya jadi lebih simple sintaksnya karena kan makin mature ya. Nah, oke, kita masuk ke model. Nah, di model di Laravel itu ada yang namanya model. Jadi model ini gunanya apa? Model ini itu sebagai abstraksi antara database level ke application level. Jadi application level itu mengenal database itu, table itu dengan dalam bentuk kelas. Ya. Misalkan kita punya tabel admin. Oke, kita define kelasnya. Kita buat kelasnya admin. Ini jangan, ini abaikan aja. Nah, ini.
kita misalkan punya tabel announcement, kita buat kelasnya announcement, terus kita extend kelasnya dengan model ini ORM ya namanya. Jadi Laravel itu punya namanya ORM. ORM-nya itu namanya Eloquent. ORM Laravel. Nah, jadi Laravel itu punya yang namanya Eloquent. Eloquent ORM. Nah, di sini fiturnya banyak sekali. Kalau misalkan dibahas di sini juga semuanya banyak banget. Kebanyakan nanti muntah. Nah, kayak gini. Ini juga ada sintaks-sintaks yang baru. Cuman aku kurang suka kayak apa ya? Lebih suka nulis manual sih kayak gini. Timbang, ya bisa juga pakai generate gini, bagus juga. Ini sama migration ya. Kalau misalkan PHP Artisan Make Model Flight, ini fitur baru sih. PHP Artisan Make Model Flight Migration, dash migration, ini bisa. Nih, Eloquent Model Convention. Nah, jadi kalau misalkan kita define class namanya flight, berarti nanti di database-nya dia flights. Jadi plural ya. Nah, table name-nya. Nah, kalau misalkan kita mau define apa ya? Secara custom, maksudnya secara by class, itu kita bisa tambahkan di sini protected table name. Table gitu. Jadi kita kasih namanya di sini. Nah, itu juga itu kira-kira. Kalian bisa baca di sini tentang Eloquent. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa tanyakan di grup aja ya. Kalau yang bisa belum join di grup, bisa join untuk pertanyaan yang lebih mendetail. Jadi bisa private istilahnya. Nah, kalau di sekitar ini lebih kayak gambaran-gambarannya sih, kayak saya ngasih overview, kayak overview-nya kayak gimana, Laravel itu gimana konsepnya, gitu. Nah, ini primary key. Kita define primary key. Cuman kalau misalkan dia default-nya akan ke ID. Jadi nggak usah di-define itu primary key-nya. Jadi yang cukup di-define itu nanti di model itu kayak gini-gini aja. Available, ini untuk kita define field-field apa aja yang boleh diisi sama si model. Misalkan title, body, admin ID, gitu. Nah, ini field-field apa aja yang boleh diisi. Nah, sama username, password. Nah, ini kan, ini ada hidden. Ini kita definisikan feed apa yang dia di hidden, nanti di responsnya. Jadi passwordnya akan terhidden. Kita nggak perlu delete key JSON-nya. Gitu. Jadi dia juga bisa sebagai apa ya namanya istilahnya sebagai transformer, kayak transformer istilahnya kayak gitu. Model model. Nah, aku share tadi di sini ada. Oh ya, dia sama pixel. Nah. Lucu. Nah, ini ada yang dia order master statement. Nah, agregat. Collection. Model metafor. Nah, ini yang saya maksud.
dokumentasinya. Nah, di Laravel itu juga bisa kayak gini, kita bisa kayak mutate sebuah value. Misalkan kita mau dia bisa mutate sebuah value. Itu kayak gini contohnya. Misalkan nih kita punya admin ya, admin. Nah, kita bisa buka di sini. Kita mainan di Tinker biar. Jadi di Laravel itu ada yang namanya Tinker. Ini bisa buat kalian latihan sintaks-sintaksnya kayak gimana. Ini kan kita bisa berarti use add admin terus. Nah, dapat kan. Nah, ini kita misalkan mau mutate. Misalkan kita mau mutate username uppercase. Start to offer. Offer. Username. Jadi kode itu tersimpan rapi. Oke. Oh, ini. Ini kalau misalkan dia casting ke atribut yang sudah ada. Casting. Nah, ini kan kayak gini kan. Saya buat yang tadi kayak ini. Get full name attribute. Oh, dia. Itu model.
Oh, to array. Dia harus manggil to array dulu, baru. Oke, table session appends array availability. Oh, dia appends. Nah, kita coba ya dulu kode kita. Baru oh ini di execute di relate dulu. Oh, get username after this. Nah, begini. Nah, dia sekarang kita coba mau append dia. Append dengan array. Habis itu sekian username uppercase. Get nah oh, di sini. Return this attributes appending at runtime. Oh, ini saat dia runtime dan ini saat dia get at is admin attribute. Ya. Maksudnya. User. Snack case. Oke. Coba. Oh.
hanya set first name. Ini pakai value. Oh, ini ketika dia di insert, jadi nanti dia akan override si aksesornya. Itu kita nambahin JSON-nya. Apa kalau mau pakai style yang lama kan kayak gini. Dia ke array. Oke. Oh, dia ke array. Dia harus ke array dulu. Ini berarti A. Ini bisa kita pasang. Wow. Kita lihat dulu code-nya. Nah, jadi dia muncul ya. Jadi saat dia dibentuk lagi, maka si mutator ini kita bisa bentuk lagi JSON-nya dengan yang sudah diformat. Jadi ini memudahkan banget si atribut ini. Jadi kita bisa, misalkan ada kode yang dia dilakukan berulang kali dengan formatting value atau memproses value, itu bisa dibuat kayak gini. Gitu. Model penulisannya kan ada nih, ada dua nih kalau nggak salah. Ada yang at runtime, ini at runtime, ini at runtime code, sama dia yang sudah jadi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang untuk asesor mutator. Nah, sekarang kita coba yang relationship. Ini kan has1. Masih has1 aja sih. Untuk contohnya. Has many. Nah, kita coba ini ya, compline. Kita ambil data compline. Use at compline. D sama dengan compline first. Di resident. Nah, kita bisa tahu residennya siapa yang oh di sini nggak ada, di sini ada resident ID 74. Bentar. Ini kenapa dia kok nggak ada? Nah, resident first. Nah, dapetin kan, kita bisa dapetin siapa yang ngebuat si complaint ini. Oh, si yang ngebuat si complaint ini ternyata si Bart Rosenbaum. Nah, enaknya Laravel itu kayak gini. Jadi kita ngebuat query
Habis itu kita cukup buat relasi dia forgen key-nya apa sama local key-nya apa. Oh, ini dia forgen key di ID-nya si compliant, terus dia di resident ID. Di resident ID, nah terus ID-nya si compliant, si resident. ID-nya si resident, baru resident ID-nya si compliant. Kita bisa tahu. Nah, terus ini has one, jadi kayak gini caranya ya. Sini, habis itu kita buka tabel plus, habis itu kita coba lihat di sini resident dia punya key-nya kemana? Kita lihat di structure, dia punya indeks ini. Nah, di combine, sorry. Kita buka di combine, habis itu kita lihat strukturnya, habis itu kita lihat di sini dia ada forgen key ke resident. Jadi kita tulis dia relasi ini secara kode kayak gini. Jadi satu komplain punya satu residen, gitu bacanya. Nah, kalau misalkan yang many, has many. Nah, has many kita coba hit family ya. Use family yang baru C sama dengan hit family first. C resident. Nah, ini dia dalam bentuk array list. Berarti kita ini get array ya. All. Ini siapa aja dia yang hit. Jadi kepala keluarganya si Arlene Jones ini kepala keluarga. Dia anggotanya itu siapa aja? Oh, ada Dr. Alexander Tree sama Winifred Pritchard gitu, Keenan Gilswan. Ini kita bisa hitung di sini. Di sini all. Ya, all. Oke. Nah, ini kan sini kita bisa masukin sini misalkan count. Ada berapa? Ada berapa? 4. Jadi ada 4 orang. Nah, manipulasi yang kayak gitu yang bisa kita manfaatkan. Jadi Laravel itu juga punya yang namanya Laravel Collection. Kalian bisa pelajarin juga. Nah. Jadi Laravel ini gimana ya? Dia merupakan kayak semacam modernisasi dari PHP itu sendiri. Kalau yang kita sebelumnya kita pernah coding code igniter, itu kan dia cukup spaghetti ya di code igniter itu kayak campur-campur kode antara ke database sama campur sama di view, campur di mana. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang arsitektur yang modern, kita pasti berbicara lebih ke API. Bagaimana kita bisa membuat API yang bisa memenuhi kebutuhan sistem atau kebutuhan bisnis. Ini kan kayak gini. Nah, ini kan ada all, terus di sini ada get. Di sini ada get. Nah, di sini kan ada get kan.
Nah, ini kan dia package dari collection. Jadi sintaks-sintaks yang di sini ini bisa dipakai gitu, di collection ini. Ya kan oh ya. Empathy, ini kan dia cek ya dia empathy nggak, itu bisa coba di sini is empathy oh bisa ini dia berarti jangan ke array dulu. Nah false karena dia ke array kan dia di convert dulu ke array, terus objek kelas si Laravel collection itu dirubah ke array. Nah, kalau misalkan dia nggak ke array kan kita get aja, ini dia masih dalam bentuk Laravel collection. Lequen collection. Jadi kalian bisa gunain manipulasi. Kalau menurutku ini powerful sih. Powerful banget. Kita bisa misalkan transform atau union atau zip. Match together the value of the given array with the value of the original collection to their corresponding index. Ini kayak gini. Select char, dex, zip 100, 200. Di masing-masing ini nanti char 100, dex 200. Menggabungkan dua array di zip. Tuh. Itu kerennya Laravel. Dia ada collection. Oke, itu di migration ya. Sampai sini di migration di model dan migration ada pertanyaan. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke nambahin sedikit. Ini lebih ke database-nya. Di sini ada yang namanya factory. Chat aja kalau misalkan ada pertanyaan. Sama sheets, factory sama sheets. Nah, kira-kira kayak gini Laravel. Menurutku simple sih Laravel ini. Enak. Oke, ada chat. Oh iya, bisa di chat di chat box. Terus ada pertanyaan. Nanti di Laravel series yang keempat minggu depan saya mau bawa TDD. Jadi TDD di Laravel Test Driven Development. Jadi pakai PHP unit. Ini TDD-nya belum ada ini. Kayaknya saya bisa tambahin ini. Nah, ini nanti tambahin. Gimana cara ngetesnya di Laravel gitu. Gimana cara mocking kelas. Sebelum ke situ kita perlu paham dulu tentang ini. Ya, bisa aja diskusikan kalau misalkan ada. Oke, nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, lanjut ke factory. Jadi setelah kita ngebuat database kan, table kan, di migration, itu kita pastikan kita untuk ngetes atau untuk simulasi datanya, data flow-nya itu gimana, terus isi datanya itu gimana. Nggak mungkin kan kita ngebuat fiturnya dulu, terus insert satu-satu gitu, capek kan. Nah ini bisa dilakukan secara kode. Jadi di sini misalkan saya ini kan punya data resident ya, penduduk ya. Nah penduduk ini bisa di vector. Jadi ini kelas. Kita ngebuat factory. Oh saya mau dong. Ya ini bisa diakses di itu di mana di GitHub ini. Di sini. Ini sini. Ini bisa di download kok. Ini saya buka di publik. Saya publik kok. Nah, ini publik kok, nggak private. Nah, jadi ini kelas ya, resident class. Jadi si resident class ini nanti akan ngisi
masing-masing fieldnya kayak NIK ID, name, password, gender, religion, address, birthplace, birth date, occupation, role ID. Ini semua di Faker. Jadi random element. Jadi nanti dia akan membuat random L atau P, L atau P. Terus random element. Agamanya apa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, gitu-gitu. Terus birthplace-nya dia akan random. Jakarta, Jogja, Balikpapan, Samarinda, gitu. Birth date, date time between, gitu. Ya, between ini kalau nggak salah between status min 30 years, berarti di antara di bawah 30 tahun yang lalu gitu. Itu defaultnya segitu. Nah, terus random element, occupation-nya, PNS, karyawan swasta, guru, TNI. Jadi kita punya data yang benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar random dan secara acak gitu. Kayak kita tuh bisa, wah ini kayak data betulan gitu. Kayak gini kan, nah kayak betulan kan. Nah, karyawan swasta, ada yang PNS, ini TNI, ada yang guru, gini-gini. Nah, kan ini dokter. Nah, dokter ini jadi apa, PNS dia. Nah, terus dia agamanya apa, Konghucu. Tapi namanya apa? Eropa. Udah kayak gini. Nah, setelah itu kayak address. Nah, ini kan address ini kan Faker ya, dari kelas address-nya. Dia ada yang namanya Faker. Nah, itu residen. Nah, setelah itu setelah kita define faktorinya, mocking ini setelahnya kita kayak nge-mocking residennya. Jadi isinya itu apa aja sih, nanti manggil apa aja sih. Nah, setelah itu nanti di seeds ini kayak biji ya, bahasa Indonesia biji. Kita nanam si residennya ini. Nah, residen. Oh, dia di head family. Nah, residen kan, soalnya kan dia ada korelasi sama head family ya. Oh ya, kita ke head family dulu biar enggak. Nah, di head family juga ini ada Faker UID, Faker name, terus address, postal code-nya, terus random element juga ini. Nah, random element, city, province, ini static ini. Nah, kalau misalkan statik kayak gini, kalau misalkan mau yang dinamik, yang random, bisa pakai panggil variable Faker. Nah, kalian bisa baca dokumentasinya di sini. Ini caranya. Jadi, coding itu nggak harus dihafal. Jadi, kalian cukup, ya, kok Faker ini. Nah, ini. Oh, ini. Nah, jadi, baca dokumentasinya. Nih, ya. Jadi, nggak harus dihafal. Saya pun nggak hafal coding itu. Nggak hafal semuanya. Kayak tadi tuh, kayak aksesor mutator. Saya kan, wah, cari tahu dulu ini. Kayak gimana caranya. Tapi saya pernah dengar itu mutator. Gitu. Nah, ini kan random digit. Jadi dia nge-random digitnya, terus random elemen, macam-macam. ASCII ini untuk define dalam bentuk ASCII, regex CV dalam bentuk regex. Banyak hackernya. Dan kalau mau lebih advance, jadi baca-baca untuk nge-faker apa aja, ya image URL-nya ada nih. Barcode aja ada, barcode, terus sama image, warm pixel, generasi warm pixel, kayaknya bisa diakses nih. Warm pixel text. Image yang provided ya. Nah, ini untuk generate kayak URL gitu loh. File, color, banyak kan? User again, date time, macam-macam pokoknya. Banyak. Itu kalian explore lagi kalau misalkan pengen benar-benar belajar Laravel. Nah, di sini
Setelah kita define factory-nya, kita bisa define seedernya. Nah, di seedernya itu ini kita panggil factory-nya. Ini factory. Kita manggil si head family class. Berapa banyaknya? Oke, kita buat head family sebanyak 50. Setelah itu kita loop each function, baru kita pakai high order function. Namanya high order function. Ini baru head family. Ini hasil dari operasi ini. Jadi iterasi each, baru head family. Head family ini nanti dipakai di sini. Nah, ini di use ya. Use head family. Jadi setelah buat head family sambil diiterasi, misalkan di iterasi pertama, nanti dia misalkan di sini ya, ini iterasi pertama kan buat head family. Nah, baru di sini ini masih di iterasi pertama ini. Yang pertama buat resident. Nah, dia membuat residennya sebanyak 3, jadi masing-masing residen tuh ada 3 sama 1 nih. Ini satu. Kenapa dia 1? Karena dia ini apa ini? Karena dia kepala keluarga kalau nggak salah. Oh iya, ini kepala keluarga ini. Ini kepala keluarga nih, karena dia ngambil resident name-nya dari head family. Di sini. Kan manggil dari head family. Ini kalau misalkan kita cari ya di table plus. Kita buka head family. Wah, kebanyakan tab saya. Kita buka head family, terus kita buka kita buka ini aja, query-nya gampang. Nah, ini contoh yang sudah ada nih. Ini resident ya. Ini head family siapa ini? Ya. Kita buat query orang biar nggak bingung. Oke. Kita gini ya. Nah, ini si head family-nya itu si Erlin Jones. Nah, baru kita nggak pakai S. Nah, si Erlin Jones ini dia masuk ke dalam residen itu sendiri gitu loh. Kalau misalkan kita lihat di kakak kan, yang jadi kepala keluarga itu ya nama kakaknya itu sendiri. Jadi dia termasuk penduduk gitu. Itu kalau misalkan kalian lihat kakak. Gitu. Nah, mana kembali ke seedernya tadi. Nah, ini kan buat residen, ini sebanyak dua kali ini sebanyak 3 kali, 2, 3, habis itu ini ingat dari proses ya, saya simulasikan. Nah, baru nanti dia yang di sini proses keempat. Ini insert data family-nya jadi residen. Nah, jadi total 4 kan. Tadi kita kalau misalkan kita count di 4 kan total. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kita bisa benar-benar ngedapetin data yang bisa diproses gitu. Kira-kira seperti itu. Enaknya itu. Nah, misalkan kita jadi
nanti ke depannya ya kalau misalkan mau nampilkan di tampilan jadinya enak, wah datanya ada ini, datanya banyak. Ketahuan, bug itu bakal ketahuan. Oh, ini pagination-nya salah ini. Harusnya total datanya 155, kok pagination-nya cuma 2 gitu. Terus limitnya 10 padahal. Harusnya lebih dari itu kan gitu. Ketahuan, bakal ketahuan. Sama seeding ini juga bisa buat tes juga sih kayak, tapi tidak disarankan unit test itu depend dengan database MySQL. Unit test itu harusnya isolated dia. Ya itu tapi nanti untuk series yang keempat nanti unit test. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah ya, kita sudah belajar tentang migration tadi. Jadi migration kayak gini, create, terus alter table ini, edit table. Jadi skema table bedanya cuma di sini package-nya. Di table, kalau misalkan create dia create, kalau misalkan update dia table. Habis itu kita drop kolomnya mau diganti apa. Default-nya apa. Enum ini ngebuat enum ini. Ini kalau misalkan kita define kolom itu di alter table jangan lupa yang ditambahkan itu ditambahkan di sini di down. Jadi ketika di rollback bisa dijalankan akan down akan dihapus jadinya. Forget key-nya juga jangan lupa. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini sama kayak gini ya, label accident ini yang tadi kita tambahin uppercase. Jadi bisa dipanggil secara statik sama to array ini kalau misalkan ya, append ini dia nambahin ketika dia panggil to array. Gitu. Mana tadi yang to array? Yang di oh ya. Nah passwordnya nggak kelihatan ya. Nah kalau misalkan dihapus ini, terus kita lagi, terus kita buka filter lagi. Di situ kita passwordnya kelihatan. Nah ini yang berbahaya itu. Next. Nanti kalau misalkan diakses ini dia bisa pakai. Nah kalau misalkan diakses secara manual dia bisa kayak gini. Tapi kalau misalkan dia first gini, nge-query, itu dihapus. Jadi nanti intinya kalau misalkan di return ke JSON-nya, itu nanti dia akan hilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi nanti model, di sini model, habis nanti di wrapping ke sini, ini untuk query-query-nya, ini query-nya, jadi rapi ya. Query. Ini juga indeksnya. New query, dia aktif jika datanya aktif, di filter. Jadi ini untuk database layer-nya. Karena kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita mentahan kayak gini kan. Misalkan tuh get. Oh, satu aja punya nih. Dan oke, banyak. Ada yang ID 175. Nah, kita nggak mungkin kan kayak nge-find gitu secara, kita nulis ini secara berulang-ulang. Ini kan kayak effort banget. Nah, kita buat secara class ini, dibuat repository.
Resident repository. Nah, kita bisa lebih human readable, jadi istilahnya. Jadi find by Anika, kita tulis query-nya, new query, where, bla 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 bla, first, berarti satu report. Nanti dia nge-return, oke, di-return, dia berdasarkan Anika-nya. Gitu. Nah, cara makainya nanti ini, jadi si repository ini akan dipanggil di service. Gitu. Nah, di sini ya, di service, habis itu nanti dipanggil. Di sini, hit family repository. New hit family repository. Kita inject ini. Jadi inject modelnya ini, di-inject, dependency injection-nya Laravel, di-inject, itu hit family repository. Habis itu nanti dimasukin di sini, kita create. Hit family repo, di-create. Baru habis itu buat residennya. Resident repo create data resident, ya, data resident. Hasil casting, ini proses castingnya ini. Casting head family. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti kita di Laravel session selanjutnya kita akan TDD yang lagi hype. Jadi TDD ini dia banyak dipakai. Jadi standar di perusahaan-perusahaan besar pakai ini TDD. Ya kayak Microsoft dan lain-lain itu pasti pakai TDD dia. TDD. Test case. Jadi kita ngebuat test case dulu, habis itu nanti misalkan berhasil, baru nanti bisa. Nah, jadi TDD ini berkaitan juga dengan code coverage. Jadi biasanya kalau misalkan kita lihat di sini full ya, full GitHub. Nah, full GitHub. Habis itu nanti di sini biasanya ada code coverage ya. Nah, ini coverage-nya 97%. Kita lihat di sini. Nih. Kita lihat ini. Ya. Nah, di compilernya dia 99% tesnya sudah tertes. Semua sudah dites nih 100%. Jadi kode ini memang benar-benar istilahnya itu apa ya? Ada berkualitas lah. Misalnya dia bisa dijamin nggak ada bug-nya. Itu yang 100% coverage-nya. Itu nanti berkaitan dengan code coverage-nya. TDD. Nanti kita belajar itu di sesi selanjutnya. Ya kira-kira seperti itu, Mbak Rani. Kita sudah hampir kurang 5 menit lagi ya. Kalau misalkan ada teman yang bertanya, silakan bertanya. Halo, Mbak Rani. Ya, Mas. Ya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Rani. Oh. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Mumpung ada 5 menit lagi nih, Mbak ya. Iya, betul. Kalau ada mau didiskusikan seputar Laravel juga nggak apa-apa. Ya, Mas? Iya. Di luar nah materi itu, ini? Nah, iya, boleh banget. Nah, itu Mbak Rani, share grupnya itu di chat dong Mbak Rani, biar bisa join yang belum join di grup. Oh, iya lupa. Jadi nanti bisa tanya-tanya. Jadi ya private lah itu. Join grupnya di link di chat box ya. Nanti di-share keperluan apa itu namanya source-nya dari di situ ya, di chat WhatsApp, sama nanti via email juga bisa. Hari Senin. Kalau ada yang ketinggalan materinya, bisa dicek di YouTube di Lo Balikpapan. Sudah ada playlistnya, isinya di situ Laravel series.
Oh iya, iya, buat teman-teman yang belum nonton di seri sebelumnya itu bisa istilahnya ketinggalan lah, istilahnya ketinggalan di seri sebelumnya bisa nonton di situ di YouTube-nya Dilo ya, Dilo Balikpapan ya Mbak. Betul. PDD ya. Mau berguna banget loh. Ini apa ya? Lowongan pekerjaan Masuk, programmer. masuk. Lowongan pekerjaan programmer itu banyak yang nyari programmer yang bisa TDD. Gitu. Ya. Oke. TDD, Yuk, ya. tanya. Oh ya, sekalian ngingetin jangan lupa isi surveinya ya. Ya, survei. Ini udah ada yang join. Oke, sudah ada yang join nih di grup. Nanti di-share di situ ya. Copy. Ini yang di generate sama si vector tadi. Jadi vector itu bisa generate image juga dia. Gitu. Nanti model-model kayak gini kita akan ngetes. Oke. Mana? Tidak ada yang bertanya kah ini? Oke, kalau nggak ada yang tanya, ingetin lagi surveinya jangan lupa diisi. Mas Fuad ada yang mau ditambahin? Nggak ada sih Mbak, sudah Mbak, itu sudah menjelaskan banget. Nanti kalau misalkan kebanyakan muntah Mbak. Oh iya, betul. Kaget kan, maksudnya ya basic-basicnya ya. Tadi yang saya kasih tahu tuh basic-basicnya aja. Kayak Yes. Laravel itu dia punya yang namanya fitur yang namanya migration, jadi ngebuat database table. Setelah itu nanti dia ada fitur untuk fake data, ngebuat fake data, ngebut gitu. Nah, di sini kan ya ngebuat misalkan data admin. Jadi ngebuat itu nggak via MySQL lagi gitu. Kalau buat via MySQL kan lama gitu ya kan. Kita mending buat code, sekali code bisa dipakai berulang kali. Kita bisa riset database-nya berulang kali gitu. Jadi aman dan bersih. Gitu kan. Nah, kalaupun misalkan laptop saya rusak nih. Ini laptop saya rusak nih. Kayak tadi nih. Saya mau ganti laptop nih. Misalkan beli laptop lagi baru. Terus ya saya tinggal jalankan aja via PHP Artisan Migrate, PHP Artisan Migrate, spasi strip sheet gitu. Nah, ini saya demokan lagi sedikit di sini. Kalau misalkan mau, ini kosongan ya, PHP Artisan refresh misalkan. Nah, migrate refresh. Dia akan nol lagi, rolling migrate. Kosong ya, ini database-nya kosong ya. Nah, saya refresh dulu. Nah, kosong kan. Nah, kayak gini kan aplikasi pasti bingung kan, mulainya dari mana. Terus kode ini kan lama nggak dijalankan, lama nggak di-develop. Terus kadang kan orang lupa ya, ngejalaninnya gimana. Ini kosongan ya. Nah, kalau misalkan mau ngejalanin secara, mau ngebuat fake data lagi, tinggal dia nge-seed datanya. Seeding. Jadi nanti ya istilahnya aplikasi itu bisa jalan sudah, ada datanya. Kita nggak perlu insert lagi manual. Dan dia isi value-nya itu proper. Ya. Kadang kan kita buat di sini namanya tes 123, kan? Atau enggak tes, atau gini. Nah, gini. Kan enggak proper ya. Nah, ini kan dia proper. Namanya benar, terus proper nama, address. Nah, di sini kita bisa juga kayak benar-benar maintain validasi dari sebuah value field. Kayak dia postal code memang benar-benar harus integer. Terus
kayak gitu-gitulah. Kira-kira seperti itu. Ya sudah, sekian. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, nanti bisa tanya di grup di WhatsApp. Sekian, saya kembalikan ke Mbak Rani. Kurang Oke, lebihnya mohon siap. maaf. Siap. Terima kasih Mas Fuad atas materinya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya atau didiskusikan bisa langsung lewat lewat WhatsApp grup. Di situ nanti di-share sama Kak Fuad link-link repositorinya, terus materi-materinya di situ. Sip. Pak Budi ada yang mau ditambahin? Saya mau privasi sama Mas Fuad biar pinter. Oke. Siap, Pak. Boleh Mas Oke. Fuad ya, sama mau ini belajar ini sama Mas Fuad biar pinter. Oh, boleh Pak, boleh Pak. Ya, Balikpapan harus ada Pak, programmer yang jago-jago Pak. Harus banyak Pak. Ya. Nanti kita buat bootcamp ini bootcamp melekat lah ya. 5 orang, kita coba nanti mulai beginner, intermediate sampai advance. Kenapa banyak project sebenarnya ini, cuma memang butuh orang yang concern ya, dalam arti mau SMK, mau kuliah, yang penting komitmen ya, Mas Fuad ya, butuh komitmen ya. Iya, betul Pak. Ini kita lagi terus ya, cuma memang butuh anak lokal ya, harapannya ke situ. Nah, ya bisa sih kolaborasi sama yang lain, tapi memang butuh komit. Ya, butuh komit. Karena banyak yang bisa kita garap, kita optimalkan. Harapan kami sih teman-teman yang SMK atau kuliah bisa jadi ini pendapatan tambahan. Tapi tadi harus benar-benar disisihkan waktu, ya fokus. Umpama butuh waktunya 4 jam untuk kerjain ini ya 4 jam. Ya, kan banyak ini, banyak freelance. Contoh saya lagi freelance di luar negeri itu butuh 4 jam, ya 4 jam harus komit di situ. Waktu kita untuk invest ke situ. Ya, harapan kami juga di Balikpapan bisa kita lakukan ini. Ya mungkin belajar sama Mas Fuad lah yang udah notabene melalang buana dengan freelance-nya. Sekarang ini udah eksis di perusahaan software ini ya. Terima kasih Mas Fuad atas waktunya dan share-nya ya. Wah iya Pak Budi, sama-sama ya. Buat teman-teman ya belajar aja nggak apa-apa. Di Dilo ini kita sama-sama belajar banyak. Jadi cerita sedikit ya, saya sedikit flashback. Jadi saya tuh dulu tuh nggak bisa coding apa-apa gitu. Jadi ya belajarnya di Dilo dulu sama Mas Heru. Jadi di Dilo itu sebenarnya banyak programmernya, cuman sudah banyak yang apa ya Pak Paistia, sudah banyak yang punya kesibukan masing-masing ya Pak. Banyak yang udah laku, banyak yang udah laku kayak ya ke Jerman kayak Mas Heru, terus ke Singapura, banyak yang kerja di Singapura kayak Reza, Jakarta juga kayak Dian, macam-macam. Jadi banyak yang misa-misa sudah kayak Mas Fabian dulu kan, Mas Fabian itu di Jakarta sekarang dia kayak gitu-gitu. Jadi ya kalian lah nanti penerusnya gitu. Harapannya seperti itu. Oke, setuju. Kita butuh banyak sih, butuh banyak untuk garap-garap. Kita nggak perlu yang wah dulu, tapi portofolio teman-teman lah ya. Ini yang kita mau coba ya, step by step lah. Kayak Mas Fuad dulu baru ini, akhirnya bisa kan, kesini kasusnya bisa naik lah. Minimal tahu progres itu. Kalau kita nggak pernah turun langsung, ya akan nggak tahu. Ya contoh case kan ya, sebenarnya saya lagi punya jam ini volunteer untuk bangkit. Yang dapat untuk bangkit nggak terlalu banyak Kalimantan, padahal itu peluang untuk teman-teman. Ya, ini lagi banyak, ada 3.000-an di bangkit itu. Untuk Android sekitar 1.000, terus untuk machine learning 1.000, cloud 1.000. Ya, ini peluang gitu teman-teman. Ya. Perbanyak relasi, perbanyak network lah ya, mumpung masih muda. Dan peluang teman-teman go internasional itu sangat terbuka programming saat ini. Saya daftar di Turing, itu lagi dimintain CV saya waduh, tahu sendiri kalau ke luar negeri itu jamnya berbeda. Jadi kita jam tidur, mereka jam kerja. Jam 1 malam itu baru mulai kerja. Ya.
Itu Mas Fuad, terima kasih ya atas waktunya. Jangan lelah, jangan capek untuk berbagi ke teman-teman kita ya. Iya, Pak. Terima kasih Siap. waktu. Kuliah udah Ya. selesai kan kuliahnya? Wah, iya Pak. Saya melanjut di BINUS, Pak. Makanya udah semester berapa? 3 kan? Tinggal Ya, dikit lagi kan? dikit lagi, bentar lagi. Ayo 1. selesaikan. Kalau bisa nanti lanjutin S2 biar bisa ngajar. Oh iya Pak, siap Pak. Butuh banyak. Kita mau Oke. kembangkan anak muda di Kalimantan, bukan ke Balikpapan, di Kalimantan ya khususnya. Karena kita Indonesia Timur, Kalimantan itu masih ketinggalan. Kalau bahasa kasarnya, kalau kita compare di Jawa itu, di Jawa kompetisinya udah jalan. Nah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua itu masih butuh banyak. Ya, kita mau coba garap di situ dalam arti update skill lah ya teman-teman. Itu ada Mas Steven Nathaniel tuh, masternya master itu. IT-nya PDAM itu. Oke, Mbak Rani. Siap. Oke, terima kasih Mas Fuad udah sharing sore ini. Minggu depan ketemu lagi ya, teman-teman. Iya, minggu depan kita bahas itu ya, PDD. PDD. Test driven development dan Laravel service. Gitu. Oke. Sip. Jadi menarik itu PDD itu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman buat yang sudah hadir semua. Kami dari di Balikpapan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys.